Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurhalimah dengan NPM 101211995 dari kelas C18 Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran yang diajukan dalam tugas terstruktur evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang didoseni oleh Bapak Maman Suryaman SEME. Ma'rifatul Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa merupakan bacaan. Pengertian ini sendiri dikemukakan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa ija qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami membacanya merupakan ibadah. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah yang pertama ada Alkitab. Al-Quran disebut sebagai Alkitab karena sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada Al-Huda. Al-Huda merupakan petunjuk karena Al-Quran mengarahkan manusia ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat. Yang ketiga ada Al-Furqan, karena Al-Quran adalah pembeda hak dan yang batil. Yang keempat ada Ar-Rahman atau Rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahman atau Ar-Rahmat karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima ada An-Nur. An-Nur merupakan cahaya yang terang benderang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan yang syirik. Ar-Ruh atau Roh, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia yang di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Ketujuh ada Asyifa atau obat. Asyifa merupakan obat dari segala penyakit, seperti kemunafikan, kemusyrikan, keraguan, syahwat, dan syubhat. Yang kedelapan ada Al-Haq atau kebenaran, karena di dalam Al-Quran terdapat kebenaran-kebenaran yang tidak ada keraguannya. Yang kesembilan ada Al-Bayan, karena Al-Quran merupakan petunjuk untuk keluar dari kesesatan. Yang kesepuluh ada Al-Mau'izah atau pelajaran, karena di dalam Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang dapat memperbaiki amal dan perbuatan manusia. Dan yang terakhir ada Az-Zikir atau peringatan, karena Al-Quran merupakan peringatan bagi berbagai permasalahan maupun pelajaran. Makanatul Quran, kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang begitu lengkap. Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar. Al-Quran merupakan kitab berisi berita dan kabar. Al-Quran adalah kitabul hukmi wal syariah. Al-Quran merupakan kitab hukum-hukum syariah. Al-Quran adalah kitabul jihad. Al-Quran merupakan kitab jihad. Al-Quran merupakan kitab tarbiyah. Al-Quran merupakan kitab pendidikan. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah minhayul hayah. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Muqtadal imani bil Quran, konsekuensi terhadap Al-Quran. Tuntutan Al-Quran ada 5. Yang pertama adalah al-ansu bihi, akrab dengannya, yang diimplementasikan menjadi ta'alamuhu, mempelajarinya, ta'limuhu, mengajarkannya, kemudian yakni mencakup tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tatbikon, melaksanakannya, dan hifjan adalah menghafalnya. Yang kedua ada tarbiyatun nafsi bihi, membina diri kepadanya. At-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Ad-dawatu ilahi, menyeru manusia kepadanya.
ikmatuhu fil ardi, menegakkannya ke muka bumi. Yang selanjutnya adalah tarunisyanil Quran, bahaya-bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama ada dahalalul mubin, kesesatan yang nyata. Yang kedua ada daikun harajun, sempit dada. Maisyatun dan kun, kehidupan serba sulit. Umyul basyiroh, butanya mata hati. Kaswatun kolbi, kerasnya hati. Dulmun wanjulun, yaitu kegelapan dan kehinaan. Subhatus syaiton, menjadi sahabatnya setan. Al-pasiku, munculnya kepasikan-kepasikan. An-nifaq, kemunafikan. Yang selanjutnya ada syurutul intifa'i bil Quran, syarat-syarat untuk mengambil manfaat dalam Al-Quran. Yang pertama ada intifa'ul mawani, menghilangkan faktor-faktor yang menghambat dalam pengambilan Al-Quran. At-ta'adubu ma'ahu, beradab terhadapnya. Husnu talaki, baik mengambil manfaat-manfaat dalam Al-Quran. Al-intifatu ilal ahdafi asasiyah, berorientasi pada tujuan asasi Al-Quran. Yang terakhir ada ittiba'u kaifiyati ta'amuli syahabah, yaitu mengikuti interaksi para sahabat dalam Al-Quran.